Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas biologi C semester 7 dengan mata kuliah yaitu pengembangan penelitian pendidikan. Dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Evi Rofiati, SSI, MPD. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai metode penelitian R&D atau Research and Development dengan anggota kelompok saya sendiri Quratul Aini, Hanifah Noviasari, dan Amalia Fajri. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai pengertian dan karakteristik dari metode penelitian R&D atau Research and Development. Oke, untuk pengertian yang pertama yaitu menurut Sugiono 2007 mengatakan bahwa metode R&D ini merupakan suatu jenis penelitian yang berfungsi untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan dilanjutkan dengan pengujian terhadapnya. Menurut Hanafi tahun 2017 mengatakan bahwa metode R&D ini merupakan metode penelitian yang menghasilkan suatu barang ataupun produk dan kemudian diuji keefektifannya. Nah, dan sedangkan menurut Mulyana tahun 2020 mengatakan bahwa metode R&D ini merupakan suatu jenis penelitian yang membuat atau mengembangkan suatu produk baru menggunakan langkah-langkah tertentu. Nah, adapun metode penelitian Research and Development ini tentunya memiliki karakteristik atau ciri-ciri yang khas gitu. Nah, menurut Santiasa tahun 2009 menyebutkan ada 4 karakteristik dari metode penelitian ini. Yang pertama yaitu masalah yang akan dipecahkan atau yang akan diteliti itu adalah berkaitan dengan inovasi atau penerapan teknologi dalam pelatihan. Jadi permasalahan atau sesuatu yang akan diteliti pada metode penelitian ini tentunya harus berkaitan dengan suatu inovasi yang baru dan juga penerapannya nanti apabila produk itu sudah jadi atau sudah diuji, maka ada penerapan secara langsung dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu pengembangan model, pendekatan, metode, media, dan teknik pembelajaran berfungsi atau bertujuan untuk membantu mencapai kompetensi peserta pelatihan atau penelitian. Yang ketiga yaitu pengembangan produk harus melewati uji ahli dan uji lapangan. Tentunya pada penelitian dengan metode Research and Development ini produk atau suatu aplikasi yang dibuat atau yang diteliti harus melalui proses uji ahli dan juga uji lapangan untuk tentunya melihat seberapa efektif dari penerapan atau pembuatan dan pengembangan aplikasi atau produk tersebut. Dan yang keempat yaitu hasil pengembangan, model, pendekatan, metode, media, dan teknik pembelajaran tentunya perlu didokumentasikan secara rapi dan dilaporkan sesuai dengan kaidah penelitian yang originalitas atau asli. Saya Hanifah Noviasari akan melanjutkan pemaparan materi dari Quratul Aini. Pemaparan berikutnya yaitu mengenai jenis penelitian Research and Development atau R&D. Menurut Acker tahun 1999, jenis penelitian Research and Development ini dibagi menjadi 2, yaitu jenis yang pertama adalah penelitian formatif, di mana aktivitas penelitian ketika melakukan keseluruhan proses pengembangan suatu intervensi yang spesifik mulai dari penyelidikan belajar melalui evaluasi belajar, baik itu bersifat sumatif dan formatif, mengoptimalisasi mutu intervensi, dan pengujian prinsip-prinsip rancangan. Adapun jenis penelitian R&D yang kedua yaitu studi rekonstruksi, di mana analisis penelitian yang menyelenggarakan proses pengembangan beberapa intervensi, berfokus pada artikulasi, spesifikasi, dan prinsip-prinsip rancangan. Adapun yang selanjutnya yaitu bidang kajian penelitian R&D. Menurut Sumarno pada tahun 2011 membagi menjadi 4,
yaitu yang pertama bidang organisasi dan manajemen, yang mana masalah-masalah ini terkait dengan metodologi pengubahan perilaku sistematik organisasi pendidikan, yang meliputi demokratisasi kultural, debirokratisasi struktural, dan profesionalisme interaksional. Kemudian yang kedua yaitu bidang pembiayaan, di mana masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang pembiayaan ini meliputi model pembiayaan sekolah atau satuan pendidikan, model pendanaan masyarakat, model penggajian guru, dan model beasiswa. Adapun bidang kajian yang ketiga adalah mutu pembelajaran, di mana masalah-masalah mengenai mutu pembelajaran ini antara lain meliputi efektivitas kinerja program, akselerasi, pengembangan, kultur, unggulan, ujian akhir, dan lain sebagainya. Kemudian ada implementasi kurikulum dan model-model pembelajaran aktif dan berbasis budaya. Adapun bidang kajian yang keempat yaitu masalah atau bidang terkait pendidik atau guru. Masalah terkait pendidik antara lain meliputi model LPMP yang efektif sebagai pusat pengembangan karir guru, advokasi profesi, model diklat yang efektif, dan model peningkatan intensif atau kesejahteraan guru. Yang selanjutnya yaitu metode dalam research and development. Yang pertama ada metode deskriptif. Metode ini digunakan dalam studi awal, menghimpun data kondisi yang ada, di mana kondisi yang pertama yaitu kondisi produk sudah ada, bahan perbandingan produk yang akan dikembangkan. Kemudian kondisi yang kedua yaitu pihak pengguna, misal seperti sekolah, guru, kepala sekolah, siswa, dan lain sebagainya. Kondisi ketiga yaitu faktor pendukung dan penghambat seperti manusia, sarana prasarana, pembiayaan, pengelolaan, dan lingkungan. Kemudian metode kedua yaitu metode evaluatif. Metode evaluatif ini digunakan untuk mengevaluasi proses uji coba pengembangan suatu produk. Produk dikembangkan melalui serangkaian uji coba dan setiap kegiatan uji coba diadakan evaluasi, baik hasil maupun proses. Lalu, berdasarkan temuan uji coba tersebut diadakan penyempurnaan. Terakhir yaitu metode eksperimen. Metode eksperimen ini digunakan untuk menguji keampuhan produk yang dihasilkan pada uji coba pengukuran baru dalam kerangka pengembangan produk. Pemilihan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dilakukan secara random atau acak. Kemudian, perbandingan hasil dua kelompok eksperimen tersebut akan menunjukkan tingkat keampuhan dari suatu produk yang sedang dikembangkan. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Amalia Fajri. Penggunaan R&D menurut Borg and Gall. Ada 7 langkah. Yang pertama ada potensi dan masalah, ada pengumpulan data, ada desain produk, ada validasi desain, ada revisi desain, ada uji coba produk, dan yang terakhir ada revisi produk. Alasan dari metode Borg and Gall. Yang pertama itu ada potensi dan masalah. Potensi adalah segala sesuatu yang bisa digunakan akan memiliki nilai tambah. Sedangkan masalah adalah kesenjangan antara yang diharapkan dengan apa yang terjadi. Ada pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan untuk perencanaan produk yang diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut. Sumber referensi untuk mengembangkan media pembelajaran didapat dari sumber informasi yaitu buku, jurnal, dan lain-lain. Desain produk. Produk yang dihasilkan peneliti R&D menghasilkan produk yang bermacam-macam. Hasil akhir dari kegiatan penelitian dan pengembangan adalah berupa desain produk baru yang lengkap dengan spesifikasinya. Validasi desain adalah untuk menilai apakah rancangan produk sesuai dengan kebutuhan
permasalahan yang akan ditangani. Ada validasi ahli media dan juga ada validasi ahli materi. Desain produk yang telah divalidasi oleh para ahli, maka akan diketahui kelemahannya. Revisi ini dilakukan untuk menghasilkan produk yang lebih baik. Selanjutnya ada uji coba produk. Uji coba untuk mengetahui keefektifan dan keefisien dari produk yang dikembangkan. Dan yang terakhir ada revisi produk, yaitu merevisi desain produk sesuai dengan kelemahan. Setelah desain produk direvisi, maka menjadi produk final yang siap dipergunakan sebagai media pembelajaran. Ada teknik pengambilan data, dibagi menjadi 4. Yang pertama ada wawancara, ada angket, ada observasi, dan juga ada dokumentasi. Ada kriteria mereview perangkat lunak media pembelajaran yang berdasarkan kepada kualitas. Nah, ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kualitas isi dan tujuan, yang kedua ada kualitas instruksional, dan yang ketiga ada kualitas teknis atau instrumen R&D. Yang pertama itu ada instrumen pada gambar diam. Terdapat 6 kriteria dan juga ada skor yang terdiri dari nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 pada bahan atau media grafis. Terdiri dari 7 kriteria dan juga ada skornya. Yang dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, dan juga 5.